Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, di sini kami sebagai CGP Angkatan 11, saya Ibu Lisawati dan rekan saya Fitriani. Ya, baik, kami di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kita explaining dulu ya, boleh? Iya, kita berdiri dulu dong, biar menambah semangat kita pada pagi hari ini ya. Oke, ini pakai, nggak kelihatan? Nggak kelihatan tuh. Oke, siap ya, kita ulangi. Ini deh ya, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku berdiri sejajar, lalu berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Mari kita hitung pakai bahasa tidur. 1, 2, talu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya, bersemangat sekali ya. Jadi tadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah ya. Oke, baik Ibu, kita mulai aja ya. Menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, di sini kami akan menyampaikan konsep inti budaya positif ya. Tentunya kita pasti sering mendengar kata-kata ini ya. Oke, di kurikulum Merdeka sudah ada ya semua ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi ya. Baik, dan ini semua pasti kita sudah lakukan dan kita laksanakan ya. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Nah, dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Oke, bisa kita nyanyi profil Pancasila? Oke, kita nyanyi duduk aja lah ya, nggak usah berdiri ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik, terima kasih. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilustrasi guru mengontrol murid
biasa kita lakukan dalam kelasnya. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaatnya. Oke, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, ya, menggunakan hal tersebut menuju pada identitas gagal. Baik, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Baik, jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Jadi perilaku memaksa tidak akan efektif, ya, untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk seperti itu. Baik, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke, nah di sini ada stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Oke, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita pasti berbeda. Oke, jadi semua orang itu melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita jangan menyamakan semua. Kita pasti memiliki perbedaan masing-masing. Oke, baik. Nah, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Apakah teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, baik. Perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Baik, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Baik, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu sering kita lakukan. Kita akan melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Baik, jadi model berpikir menang atau kalah. Model berpikir kita sekarang menang-menang. Oke, siap. Lanjut. Nah, disiplin positif. Sepertinya kata-kata ini tidak asing lagi di kita, ya. Kita pasti sering mendengarkan disiplin positif. Oke, siap Ibu? Oke, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Oke, tujuan dari disiplin positif yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sendiri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri, yaitu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Lanjut Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ya. Jadi contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi, ya. Nah, di sini ada profil Pancasila. Kita sudah tahu, ya, sudah hafal, ya, di luar kepala profil Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernilai kritis. Baik, selamat datang Bapak Kepala Sekolah. Oke, selanjutnya ada dari IBO Primary
Family Years Program (PYP) itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut dari keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Itu nilai-nilai kebajikan. Kita bisa tambah, bisa perluas lagi. Ini hanya beberapa contohnya. Oke, selanjutnya kita kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5. Baik. Oke, di sini yang tadi kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita pasti butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima yang kedua, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, Baik, penguasaan ya. Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. terakhir yaitu kesenangan. Kita pasti butuh salah satu ini, yaitu kita bisa bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Ya, bahagia ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi kita ini ada 2, dari luar dan dari dalam. Motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari luar. Ini yang biasa kita, kalau misalnya contoh, kenapa sih kita selalu datang tepat waktu? Apakah ingin dilihat kepala sekolah rajin? Ya, itu motivasi dari luar. Sedangkan motivasi intrinsiknya atau dari dalam diri kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini murid kita ya. Jadi kita yang memberi contoh ke siswa kita. Kita melarang anak-anak untuk jangan terlambat. Usahakan gurunya yang jangan terlambat sekolah, bisa memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Oke, selanjutnya, Baik, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu pastinya terencana ya. Disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. oke, yang terakhir, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, biasanya kalau ada anak-anak yang berbuat kesalahan, kalau bukan hukuman atau konsekuensi yang biasa kita berikan, ya kan, langsung dihukum anaknya atau diberikan konsekuensi. Tapi yang sekarang sebagai guru yang baik, kita harus memberikan restitusi. Oke, selanjutnya. Oke, restitusi. Baik, hukuman negatif. Misal contoh, awas kalau dilakukan lagi ya, berarti paksaan ya. Nah, konsekuensi itu netral. Lakukan apa yang saya katakan. Nah, restitusi itu positif.
Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu termasuk teori kontrol. Baik. Oke. Biasanya yang mengharapkan penghargaan. Nah, di sini penghargaan maupun hukuman kan ada dua. Biasanya kalau anak-anak berbuat baik, kalau bukan penghargaan, reward yang kita kasih. Kalau berbuat di luar kemauan kita kasih hukuman. Di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, di antara penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan bisa menghukum. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai pemantau, keempat manajer, dan kelima sebagai teman. Kira-kira kita di posisi mana? Sebagai? Kita lihat dulu penjelasannya. Setelah penjelasan yang diberikan, kita bisa tentukan saya sebagai apa sih selama ini di depan anak-anak. Iya. Baik, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Sebagai penghukum diberi hukuman lari mengelilingi lapangan 10 kali. Sebagai pembuat merasa bersalah, selalu ditanya, sudah berapa kali diberitahu, kenapa selalu membuat ibu kecewa? Jadi dia merasa salah tidak membimbing anak tersebut. Selanjutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Beri atribut upacara, jangan diulangi lagi. Lanjut sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, tolong lain kali jangan diulangi lagi. Nah, sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ya, ini contoh-contoh sebagai penerapan 5 posisi kontrol. Baik, saya ingin bertanya, apakah di 5 posisi kontrol ini kita ada di mana? biasanya kita Biasanya kita ada di mana? Di manajer. Di manajer. Yang paling sering terjadi kita sebagai penghukum. Saya paling sering ngasih anak-anak hukuman sebelum mempelajari CGP. Saya sering namanya kasih hukuman. Padahal saya guru mapel matematika. Apa hubungannya lari ke lapangan 10 kali? Tidak ada hubungannya ya. Nah, jadi sekarang kita usahakan kita sebagai guru yang baik harus bisa menjadi salah satunya yaitu manajer. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, lanjut. Iya, selanjutnya keyakinan kelas. Baik, seperti biasa kita pasti sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikannya. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Oke, di kelas kita masing-masing sudah punya keyakinan kelas? Sudah ya. Oke, ini pembentukan keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas dalam kalimat-kalimat yang kita buat harus bersifat kuantitatif, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, dalam membuat keyakinan kelas kita jangan sampai ada kata jangan, tidak. Ya, misalnya kalau kita buat keyakinan kelas, jangan buang sampah sembarangan. Bahasa yang baik kayak mana yang kita latih? Buanglah sampah pada tempatnya. Kita hindari kata jangan dan tidak. Iya. Sepertinya
segitiga restitusi. Ini sambungan dari 5 kontrol yang tadi, yaitu manajemen. Manajer. Oke, di sini segitiga restitusi ialah suatu proses dialog oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi ada 3 proses ya. Pertama itu kita pasti menstabilkan identitas ya, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, kemarin ada kegiatan webinar di mana tugasnya yaitu kita membuat contoh praktik segitiga restitusi. Biasanya kalau kita anak-anak bermasalah kita langsung panggil, kita langsung kasih hukuman, selesai. Nah, sebagai guru yang baik, sebagai 5 kontrol yang kita pakai manajer, kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas masalah yang apa yang terjadi pada anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah yang telah dilakukan anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar di dalam kelas. Selanjutnya, nah yang pertama, Ini sudah ya, menstabilkan identitas ya. Baik, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pernyataan, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Oke, nah dalam masalah yang kita murid alami, kita panggil siswa, kita sampaikan pernyataan-pernyataan ini. Ya, jangan langsung anak-anak langsung dikatakan salah, tapi kita buat dulu mereka santai, Relax. Terus manusia itu tidak ada yang sempurna, nak. Jadi semua pasti berbuat kesalahan. Dijelaskan dengan baik. Ya, baik. Jadi itu menstabilkan identitas. Tapi kita bertemunya di jam istirahat atau jam setelah KBM selesai. Oke, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenal dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojok. Oke, pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke anak-anak saat validasi tindakan yang mereka buat, yaitu kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang terakhir, atau mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ini pernyataan atau pernyataan yang bisa kita sampaikan ke anak-anak saat mengajaknya ngobrol dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya menanyakan keyakinan ya. Ini termotivasi intrinsik ya. Jadi saat perilaku tervalidasi dan identitas sudah telah stabil ya, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah yang ia lakukan. Nah, sebagai pertanyaan atau pernyataannya, sebagai keluarga atau kelas, saya sudah kita yakini ya. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Baik, Ibu Fitri, sepertinya kita bisa mendemonstrasikan dulu sebentar ya. Ya silakan, saya sebagai gurunya, Ibu Fitri sebagai siswanya ya. Oke, baik. kasusnya apa ini? Kasusnya terlambat. Kami praktekkan dulu ya sambil. Assalamualaikum Ibu Guru. Ya baik, Waalaikumsalam Mbak Fitri. Mbak Fitri mana? Dari WC. Dari WC.
Mbak Fitri, tahu ibu panggil di sini ngapain? Tahu Bu. Tahu apa ya? Tadi pagi saya terlambat Bu. Terlambat. Kenapa itu terlambat, Nak? Saya ngurus ibu saya dulu Bu. Ibu saya sakit. Oh, ibunya sakit. Jadi siapa yang antar setiap harinya nih? Ibu, jadi saya harus jalan kaki Bu. Jalan kaki, rumahnya jauh nggak? Lumayan Bu. Lumayan ya. Oh, jadi setiap hari biasanya kalau ibu tidak sakit, Ibu yang antar. ibu yang antar. Jadi berhubung ibunya sakit, jadi tadi jalan. Jalan kaki. Oke, baik. Untuk kali ini ibu sangat pahami ya apa yang Mbak Fitri alami ya. Oke, jadi ibu juga ini kok bingung. Selama ini Fitri tidak pernah datang terlambat ke sekolah ya. Jadi ini lebih 30 menit ya. Ya Bu, saya minta maaf Bu. Iya, untuk Mbak Fitri, mungkin kalau misalnya ibunya memang sakit, mungkin jalannya jam 7 ya, jam 7 ya. Biasa kalau diantar ibunya jam 7, berarti setengah jam sebelumnya sudah jalan, misalnya setengah 7 ya Mbak Fitri ya. Iya, Mbak Fitri, gimana? Bu, ya insya Allah sarannya saya laksanakan Bu. Iya, Saya janji tidak akan terlambat lagi Bu. ya siap. Terima kasih Mbak Fitri, hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Iya, tepuk tangan dong. Oke, baik, itulah tadi demonstrasi restitusi yang kita lakukan jika anak kita bermasalah di kelas ya. Jadi biasanya kalau kita galak-galak, biasanya ada perasaan dendam di anak, ya kan? Biasanya akan dibawa sampai ke yang lebih jenjang. Nanti SMP itu loh Bu, SMP yang galak, tapi dendamnya masih sampai. Betul. Jadi kita Sepertinya kita sangat mengalami ya. Pernah dihukum bapak dan ibu gurunya? Pernah. Ya, sama saya juga Bu. pernah banget. Kayaknya. Sudah sampai di kesimpulan. Baik, ya, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, nah jadi usahakan kita nanti di kelas mulai saat ini bisa menjadi manajer. Ya, salah satu dari 5 kontrol tadi. Manajer yaitu menjadi menuntun anak-anak menjadi yang lebih baik. Jadi kalau kita ada anak yang berbuat salah, ingat 3 restitusi yang kita lakukan. Jangan langsung menghukum atau memberi konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, tapi kita terapkan kembali 3 restitusi yang tadi. Oke, baik. Demikianlah paparan kami tentang budaya positif ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin kita refleksi dulu ya untuk segitiga restitusi. Nah, di sini saya mohon Bapak dan Ibu yang bersedia untuk menjadi siswa dan guru Mempraktekkan segitiga restitusi. Ini urutannya ada 3. Kita tidak perlu fokus ke urutannya. Yang penting dari ketiga restitusi itu ada dalam percakapan praktiknya Ibu. ya. Bu Yupi bersedia? Siap. Ibu Musdalifah bersedia? Oke, siap. Silakan Ibu, tepuk tangan dulu dong. Ya. Saya jadi guru ya Bu, saya siap. Saya jadi siswa. Oke. Ini sementara proses pembelajaran dimulai. Ya. Nah, ini baru masuk ya. Oh, ya. Nah, ini pembelajaran sudah selesai. Ini kamu belajar nanti pada saat jam kosong baru pas istirahat. Jangan Sudah lanjut pembelajaran. Dia berarti nggak terlambat, tapi sudah habis main. pagi ya. Baru mau dihukum ceritanya. Ya, oke. Ya. Silakan untuk istirahat ya. Iya.
Nggak usah, berdiri aja. Kita ke situ deh, depan. Iya, situ ya. Masuk. Iya, masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Waduh, dari mana ya? Dari kantin, Bu. Ya, ini kantin. Tadi kan belajarnya agak lambat, Bu. Saya nulisnya, jadi saya istirahatnya juga lambat. Jadi saya keluar beli makanan. Jadi, Yuti tahu jadwal masuk itu jam berapa? Iya, Bu, tahu. Saya salah. Besok-besok jangan diulangi lagi, ya. Nah, kita pernah kan membuat kesepakatan kelas. Ada enggak kalimat yang menyatakan disiplin masuk kelas? Ada. Iya. Nah, apa kesalahannya kira-kira? Saya lambat masuk kelas. Terus saya tidak disiplin. Baik. Nah, berarti Nak Yubi tahu kan kesalahannya? Ya, Bu. Untuk itu kedepannya jangan diulangi lagi. Ya, Nanya, karena ini adalah suatu kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang lain juga ya, jangan mencontoh ya temannya ya. Iya. Baik, Nak Yubi, silakan duduk kembali. Ingat ya, jangan diulangi lagi. Iya, Bu, terima kasih. Saya juga minta maaf kalau saya tadi terlambat. Iya. Nanti saya tidak akan mengulanginya lagi ya, Bu. Oke, terima kasih banyak telah mengakui kesalahannya dengan baik. Terima kasih, Bu. Iya, silakan. Apanya kurang? Cuma ada satu kata yang kami dengar, kata jangan. Dan tadi ini belum dapat, mohon maaf, izin, belum dapat tadi identitas ya. Ya ini ya, validasi tidak kami salah sudah menanyakan jika kita sudah menstabilkan identitas tadi yang belum ada ya. Jadi menstabilkan identitas ini siswa tidak ada di ruangan kecuali anak yang bermasalah tadi dan gurunya ya. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, selanjutnya Ibu Fitri. Oke, di akhir pemaparan kami ini, kami ingin umpan balik dari teman-teman. Apa sih yang teman-teman dapatkan dari pemaparan kami ini? Mungkin 2 atau 3 orang bisa menyampaikan materi apa yang paling baru didapatkan di pemaparan kami. Oke. Ya, mungkin kita mulai dari Bu Ipa tadi sebagai ibu guru ya, Bu ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini sangat berterima kasih diikut sertakan dalam kegiatan ini. Ada beberapa hal baru yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Mungkin menurut saya pribadi itu sesuatu itu yang dilakukan di kelas terhadap permasalahan anak-anak itu bukan hal baru. Cuman mungkin dari bahasanya aja kali ya. Bahasanya yang seperti bahasa tadi segitiga restitusi. Mungkin kita pernah melakukan itu di kelas, tapi kita belum tahu bahasanya seperti itu. Nah, kemudian yang saya sadari juga bahwa inilah kekurangan saya pada saat menghadapi anak-anak di kelas itu masih sering menggunakan kata tidak dan jangan, mungkin karena ala bisa karena biasa ya Bu, seperti itu. Dan melalui materi yang diberikan ini yang di-share ke kita semua di sini, insya Allah kita akan mengalami merubah kebiasaan-kebiasaan kita, membudayakan budaya positif yang bahasanya mungkin sekarang berbeda, yaitu yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Sangat berterima kasih sekali pemaparan dari Ibu Fitri dan Ibu Lisa pada kesempatan ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih Bu. Sangat luar biasa ya Bu Ipa ya. Jadi dapat ilmu baru nih ya. Padahal sudah kita laksanakan di kelas ya. Oke, baik, dari Bapak Kepala Sekolah. Ya. Mungkin saran dan saran
Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada guru putra kita CGP. Kita semua C nanti akan hilang. Dan dulu sampai bulan 12 ya melahirkan nanti 12. Oke, ini sangat menarik memang seperti yang disampaikan oleh Bu Ipa tadi, bahwa memang hal-hal biasa tapi itu banyak yang terbesit yang belum kita lakukan di kelas. Nah, seperti 5 posisi kontrol guru ini yang biasanya kita lakukan kalau mengajari orang-orang dewasa. Mungkin bisa lebih pantasnya kita ke teman itu sebagai posisinya kita sebagai teman saja, seperti mengajari orang-orang dewasa. Tapi kalau anak-anak banyak yang harusnya kita hindari, seperti dulu penghukum ini masih bisa, tapi sekarang kayaknya tidak bisa. Mungkin pemantau agak bisa kita memantau, tapi itu kalau memantau cuma melepas ya, memberikan tugas, baru kita santai di belakang, itu juga itu sebagai pemantau saya kira itu. Dan yang tidak boleh sebenarnya itu adalah membuat merasa bersalah. Itu tuh anak-anak jangan cari kesalahan. Tapi itu tadi yang lebih pantas ya buat kita sebenarnya itu sebagai manajer ya, sebagai manajer untuk anak kita. Ini istilah-istilah yang dalam posisi kontrol guru yang ada di program Guru Putra ya, mungkin itu bahasa-bahasa yang sudah dipilih dari sana. Sebagai yang saya maksud tadi bahwa memang teman itu bisa juga untuk kita lakukan kepada murid cuma kurang pas ya. Pasnya itu di pembelajaran orang dewasa gitu. Jadi itu refleksi saya yang sangat menarik sekali buat CGP kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Satu lagi mungkin siapa yang bersedia? Ibu Hetty? Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan mengikuti seminar ini atau pemaparan ini akhirnya sama juga seperti Mita tadi ataupun teman-teman yang lain, saya mendapatkan ilmu yang baru, kemudian hal-hal yang baru. Nah, dari sini yang dapat saya sampaikan adalah bahwa dari apa yang dilakukan oleh siswa, ternyata di situ sebenarnya mereka itu memiliki kebutuhan yang mungkin mereka bahasa gaulnya adalah caper atau cari perhatian, gitu kan, dari kita sebagai pendidiknya. Nah, di sini peran kita sebenarnya adalah memberikan respon dari apa yang mereka butuhkan dari 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia ini. Nah, dari keinginan mereka inilah yang harusnya sebenarnya kita tidak tahu, akhirnya kita tidak sadari secara langsung, akhirnya tahu kemudian seperti itu. Sudah, itu aja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin saya dapat tambahin sedikit ya. Misalnya kenapa anak itu berperilaku tidak baik ya? Bisa jadi kebutuhan tidak terpenuhi dengan baik ya di rumah.
misalnya kurang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mereka mencari perhatian lah di sekolah, melakukan kesalahan-kesalahannya. Pokoknya dia suka cari-cari perhatian. Biasa dia suka pukul-pukul temannya, iseng dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi berarti kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi ya. Paling tidak semua 5 dasar kebutuhan ini dipenuhi dari keluarga ya, terutama ya dari keluarga. Jadi 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi di keluarganya, maka dia akan di sekolah akan melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Oke, terima kasih atas refleksi yang sudah diberikan dari teman-teman. Mungkin saran dari Bapak, mungkin kita akan kembangkan lagi, bisa kita praktikkan kembali di kelas kita masing-masing bagaimana mempraktikkan segitiga restitusi yang tadi yang dipraktikkan sama Bu Iva dan Bu Lutfi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa ya? Peraturan kelas. Kemudian apa lagi? Peraturan kelas. Terus apa lagi tuh? Iya, apa lagi? Iya, kesepakatan kelas. Yang harus diapain? Harus dipatuhi dan disepakati bersama. Oke, jadi keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok. Jadi kita ini suatu kelompok dalam satu kelas ya. Jadi dalam konteks pendidikan. Nah, ini mencakup komitmen atau perjanjian kita bersama untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab berusaha maksimal dan mendukung pembelajaran yang aktif ya dan efektif. Jadi keyakinan ini menciptakan lingkungan positif, kondusif untuk pertumbuhan kita bersama. Jadi tidak satu orang saja yang tumbuh, tapi semuanya harus bertumbuh. Bisa ya, dapat. Oke, nah sebelum kita membuat keyakinan kelas, ya anak-anak masih ingat daftar kebajikan? Masih? Oke, coba dong Ibu bagikan contoh positif ya. Mau? Tapi di setiap setiap kelompok Ibu bagikan 1 boleh. Silakan ditulis ya. Waktu kita harus tepat waktu. Oke, yang tulisannya baik, rapi. Oke, ayo tulis. Oke, nggak perlu artikelnya, saya ingat itu apa aja. Ya, sudah Pak. Silakan kelompok yang sudah menempel di depan. Ya, oke. Daftar kebajikannya apa? Ya, setelah itu kita baru tulis nilai kebajikan. Oke, siap? Silakan. Ayo, daftar kebajikannya apa? Ya. Oke, selanjutnya ayo. Kenapa? Ada masalah?
lanjut ada meminta izin, boleh. Kemudian melaksanakan piket kelas, mengerjakan tugas, ya. Saling mengenali dan menghargai, boleh. Menjaga kebersihan kelas, tidak mengganggu teman, boleh. Berbicara sopan, saling bekerja sama, oke. Tahan. Maju ke Instagram tadi. Setelah dapat kebaikan ada nilai kebaikan. Intinya kalian masih harus mengingat-ingat ya. Ya, setelah kebaikan kan sudah dapat ada nilainya tuh. Ini nilainya kebaikan. Oke, kan? Oke, sudah. Oh ya, tulis. Oh, itu lagi. Ya, itu lagi kan sudah ada. Oke, selanjutnya. Ya, menghormati. Nah, ya, disiplin. Wow. Kebersihan, tetap ya, kebersihannya. Oke, lanjut. Apa sih tujuan kita hari ini? Memperkuat
kelas yang paling besar ya. Oke, Ibu nggak bisa lewat, kakak. Ya, sudah selesai keyakinannya ditulis. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya, silakan ditempel yang sudah selesai. Ini sudah diperiksa dengan kelompoknya. Oke. Nah, ya, budayakan 5S. Kelompok A. Apakah 5S itu? Apa? Oke, apalagi satu lagi nih. Apa nih? Apa nih? Ayo. Ini sudah. Jangan aja. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya. Selanjutnya, perhatikan. Untuk keyakinan kita, kita lihat video dulu ya. Oke, nah kita buat keyakinan kelas lagi. Satu apa? Iman dan apa? Iman dan apa? Kemudian tempat waktu. Kemudian apa? Di sini ada menulis bertanggung jawab. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam Rehan. Silakan masuk sini, Nak. Iya, Rehan. Gimana kabarnya, Nak? Kamu kok sedih? Ria dong, senyum. Oke, Rehannya tadi tuh dengar ya dari Bu Guru PJOK kalau misalnya itu ada berdasar kata-kata dan seperti itu ya. Baik Nak ya, tadi kalau juga ibu tadi ada di posisinya Reva, ibu juga akan emosi jika orang tua ibu itu diolok-olok ya. Tapi akan tetapi apakah berkata-kata itu baik ya? Apakah itu perbuatan benar? Oke, alhamdulillah ya. Rehan sudah mengerti. Jadi kira-kira yang bisa Rehan lakukan untuk memperbaiki tindakan kesalahan Rehan seperti apa? Saya meminta maaf kepada pengajar yang tidak boleh mengulangi. Ya, baik. Jadi bersyukur sekali karena Rehan tadi sudah mengerti kesalahannya dan ingin meminta maaf kepada Ardan ya. Selanjutnya juga nanti Ibu akan menasihati Ardan agar tidak mengulangi lagi ya. Lalu selanjutnya Ibu mau bertanya, apakah boleh? Apakah tadi Rehan sadar bahwa hal yang Rehan lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga? Nah, balik dulu ya, mulai ya. Kalau Rehan masih ingat keyakinan bersama ya. Jadi Ibu harap untuk sekarang seterusnya Rehan bisa terus menerapkan keyakinan sama ya, dan tidak mengulangi melanggar keyakinan ya. Silakan.
Jadi